Minat masyarakat Kendal bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari pencari kerja yang mengajukan persyaratan pada Dinas Tenaga Kerja Kendal rata-rata per hari sekitar 40 sampai 50 orang. Kabid Pelatihan Penempatan Tenaga dan Transmigrasi Dispernaker Kendal Ari Wibowo mengatakan pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri harus mengajukan ID di Dinas Tenaga Kerja setempat. Untuk Kabupaten Kendal rata-rata per hari pencari kerja yang mengajukan ID untuk bekerja di luar negeri sekitar 40 sampai 50 orang. Terbanyak ke negara Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Calon pekerja ke luar negeri sebagian besar mendaftar melalui PT Penyalur Tenaga Kerja Indonesia atau PJTKI. Di Kabupaten Kendal ada 5 kantor pusat PJTKI dan 24 kantor cabang baik dari Jakarta, Bekasi, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya. Ada juga yang bekerja secara G2G seperti negara tujuan Korea Selatan atau kerja magang di Jepang. Untuk setelah pasca COVID ini mulai awal tahun kemarin sudah seperti normal kembali, sudah mulai meningkat, banyak warga yang mendaftar. Kami tiap hari minimal 40-50 layanan P3MI yang memasukkan berkas ke kami. Jadi itu merupakan prosedur yang resmi, memang harus lewat ke kami, harus kita cek kebenaran dokumen, kebenaran PT yang memberangkatkan, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan yang seperti sekarang banyak diberitakan itu tidak terjadi pada masyarakat. Fitro Anggoro, pegawai Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Jawa Tengah mengatakan warga Kendal yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun cenderung naik. Pada tahun 2022, warga Kendal yang berangkat kerja ke luar negeri mencapai 5.800 lebih. Tahun sebelumnya sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Angka penempatan khususnya di Kendal sini terus naik. Tahun 2022 kemarin tercatat 5.800 lebih warga Kendal yang bekerja ke luar negeri. Selama pandemi kemarin sekitar 3.000, sebelumnya 4.000. Rata-rata memang sekitar 5.000-an warga Kendal ini setiap tahunnya berangkat ke luar negeri dan trennya terus naik dari tahun ke tahun. Pasca pandemi ini dengan telah berubahnya status negara penempatan dari pandemi menjadi endemi, akhirnya semua sudah dibuka untuk sampai dengan saat ini. Yang tadinya agak membatasi seperti Hong Kong, Taiwan yang tadinya harus ada karantina meskipun sudah dibuat tapi masuk karantina, sekarang sudah dibebaskan. Di sekarang ini akhir-akhir ini banyak terjadi penipuan peluang kerja ke luar negeri ataupun menjadi korban DPPO ya, dugaan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari penjualan organ tubuh atau dipekerjakan sebagai skimming di negara-negara Asia Tenggara lainnya itu. Nah, tips bagi para pencari kerja untuk bekerja ke luar negeri yang perlu digarisbawahi yang pertama yaitu orang per orang dilarang menempatkan untuk bekerja ke luar negeri. Yang kedua, swasta yang bisa menempatkan ke luar negeri hanya P3MI atau perusahaan yang memang diberikan kewenangan dari Kemenaker berupa SIP 3MI untuk menempatkan dan merekrut para pekerja. Jadi yang pertama pastikan ketika bekerja negeri pastikan bekerja kalau melalui swasta atau pastikan yang menempatkan adalah P3MI. Yang kedua, ketika sudah ditempatkan P3MI pastikan kuotanya masih ada, sebagaimana beberapa kasus yang terjadi. Job ada tapi ternyata mereka tidak jadi berangkat. Nah, indikasinya kemungkinan karena memang kuotanya terbatas tapi yang melamar pihak P3MI masih melakukan perekrutan. Tips yang ketiga yang paling penting yaitu ketika melakukan transaksi keuangan pastikan melalui rekening yang bisa dipertanggungjawabkan, semisal melalui rekening PT atau P3MI-nya atau rekening dari direktur utamanya. Tips yang keempat, sering datanglah jika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang meragukan, datang ke kantor LTSA ini, tanyakan kepada petugas mengenai jobnya, mengenai apakah benar lowongan kerja ini ada atau enggak. Nah, nanti petugas dari LTSA akan memberikan penjelasan. Itu mungkin tips sederhana dari kami untuk para warga Kendal yang ingin berangkat kerja ke luar negeri.
Fitro berpesan untuk mencegah dari penipuan atau tindak pidana perdagangan orang, pastikan mendaftar melalui perusahaan penempatan pekerja migran di Indonesia atau P3MI yang resmi. Jika ada keraguan, sebaiknya tanyakan langsung di kantor LTSA atau Dinas Tenaga Kerja.